imamun adil. Nomor satu diletakkan apa di sini? Imam di sini bukan imam sholat, bukan imam taraweh. Ya. Imam di sini adalah imam di luar masjid, imam kepala negara, kepala kabupaten, kepala kecamatan, ya, kepala kantor. Kalau dia adil, dia akan mendapat perlindungan daripada pasal tadi oleh Allah SWT dan perlindungan daripada penyebab-penyebab masuk dalam neraka. Kedua, syabun nas'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh. Kayak antum sekarang kan masih muda nih. Kalau menjenggot sudah panjang tapi kan masih muda. Kalau saya jenggot pendek kan sudah tua. Kalau yang kedua adalah syabun nas'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Ibadah bukan semata-mata ibadah, fardhu, sholat, zikir dan sebagainya, tapi juga bisa dagang ibadah, ya, menolong orang ibadah, betul azan, tarik juga ibadah, jaga kebersihan juga ibadah, atau baru dengan iman. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya tertambat pada banyak masjid. Kalau dia pergi ke satu kota yang dicari masjid, kalau dia ingin kencing di jalanan yang dicari masjid, ya kan masih bisa begitu. Jalan yang besar antar kota, naik kencing, masuk ke kota cari masjid, jalan itu apa? Saya tahan kencing, dia pengen kencing, di masjid. Setelah kencing nggak disiram, kalau di terminal dibayar 1.000, di masjid nggak bayar. Ini brengsek, ya. Ustaz lagi kan. Kita bilang bayar ada 1.000, di masjid nggak bayar, masjid 5.000 bayarnya, disiram dan bersih. Nah, jadi tapi yang dimaksud di sini adalah bukan itu orang yang selalu berada di masjid pada siap sholat lima waktu. Kemudian dia hatinya tertambat kepada banyak masjid. Yang keempat, walau jularin, jadi nanti gambarannya begini. Kalau ada ulama yang jarang di masjid, adanya cuma hari Jumat doang di masjid, itu pun terpaksa karena dia korban, ya, jangan diberi jadi pemimpin dia. Dia bukan calon pemimpin yang ideal menurut Islam. Walaupun dia dari ormas itu dan sebagainya. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan dia berpisah karena Allah. Kalau ada pemimpin partai Islam pada saat pemilu pilpres, kepada dia ijtama', dia bukan pemimpin Islam. Dia pemimpin partai, juga tidak patut partai Islam. Pilpres kemarin kan ada calon orang Islam yang seadanya kadarnya Islamnya. Ada orang Islam yang namanya saja tidak bukan nama Nabi. Yusuf, ya, apa? Muhammad Yusuf Kala. Nabi Muhammad Yusuf, Nabi Yusuf. Istrinya jilbab. Bapaknya itu saudagar masjid. Coba itu. Bukan sumbangan buat tujuan. Tapi partai-partai Islam kok istimewanya kepada partai yang tidak Islam, tidak kepada ini. Nah, jadi rajulani tahabba fillah wa ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kalau pemimpin adalah ulama yang saling mencintai sesama muslim. Yang kelima, rajulun da'atu imra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Lelaki yang apabila diajak oleh wanita yang punya kedudukan, dia menak, dia rajin, dia cantik, dia semualah, ya, kayak Jupe itu, atau kayak siapa yang suka bumi itu, yang suka bumi siapa jangan jadi bupati, ya, ini kalau jarang lah Jogja, kalau itu keluarga hak keluarga, kan? Ayo ajarin dia apa? Jenggotan tapi hafal nama artis. Alhamdulillah nih. Ayo ajarin. Kalau dapat jadi bupati. Nah, katakanlah ada orang
orang secantik Ayu Azhar, secantik Jube dan sebagainya, dia dirayu. Dia bilang, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, seperti Nabi Yusuf ketika dirayu oleh Zulaikha. Nah ini, cari ulama yang tidak mudah luntur, tidak mudah tunduk di depan wanita-wanita cantik yang mengajak buat maksiat. Kemudian rajulun tasaddaqa bisa dapatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Laki-laki yang kalau dia sedekah, ya, maka sedekahnya itu disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya itu sedekah. Dari ada orang sedekah kemudian minta diumumkan. Ketika namanya tidak disebut dia marah. Itu mesti kalau bukan saya sumpah nggak jadi itu. Kok yang lain disebutin yang cuma 100.000 disebut, saya 5 juta nggak disebut nama saya. Nah itu artinya dia tidak termasuk. Yang termasuk adalah yang kalau dia sedekah dia sembunyikan sedekahnya. Tapi kalau yang nyebut panitia dalam rangka mengajak orang lain berbuat baik dalam bab infak, saya kira insya Allah dia akan diberikan hidayah oleh Allah, tetap dia ikhlas. Karena disebutkan namanya dalam rangka, banyak yang menyebutkan bukan dia yang menyebutkan dalam rangka. Yang ketujuh, rajulun zakarallaha khaliyan wa fadat ainahu. Laki-laki yang berzikir sendirian, khaliyan, bukan ramai-ramai zikirnya. Zikirnya malam, sepi, di rumah, nggak ada yang tahu, sendirian. Ketika sendirian itu dia air matanya menetes. Ini dari akhirat dia akan tahu dengan Allah. Bukan yang situ ramai-ramai kemudian siang-siang berzikir, hari Minggu biasa ramai itu bekerja berzikir di lapangan zikir, pakai speaker, pakai kamera TV, pakai baju putih-putih semua. Kemudian suaranya keras-keras dipimpin pakai dirijen. Ini tidak termasuk. Tidak termasuk. Bukan itu jelek, itu bagus. Bukan saya menentang, tidak, itu bagus. Tapi saya ingin menjelaskan orang yang zikirnya di hari akhirat dapat perlindungan Allah adalah yang zikirnya sendirian, tidak perlu diketahui orang lain, tidak perlu diajak, tidak perlu ajak orang lain, tidak perlu bikin organisasi, majlis zikir dan sebagainya. Ya, tapi dia sendirian. Ketika dia zikir sendirian, dia meneteskan air mata. Karena kalau zikir apa namanya nangis itu kan karena ketularan aja. Nangisnya ketularan sama yang lain nangis, tapi nangisnya nangis juga. Kayak orang nonton film India. Karena dia nggak paham bahasa Indonesia, tapi karena artisnya nangis, dia nangis juga. Saya sering nangis kalau melihat acara bedah rumah di RCTI. Keluar air mata. Ya, nah, tapi zikir ini adalah seperti ayat Quran mengatakan, "Watskurullaha tadarruan wa khifatan duna jahri minal qaul." Berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, ya, dengan penuh tunduk, penuh merendahkan diri, duna jahri minal qaul, tanpa mengeluarkan suara yang keras. Lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ya, saya minta maaf kalau ada sesuatu yang tidak patut saya sampaikan di sini karena saya manusia biasa. Bila kita beri hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.